وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usalli wa usallim salatan kamilah wa salaman 'atiran daima ala habibinal mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairi ummatihi alladzina yattabi'unahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jemaah sekalian yang saya muliakan, tak putus kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita sembah, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, Allah yang selalu kepadanya kita bersumpah setia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri kepadamu dengan sebenar-benar penghambaan, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan di dalam menjalani kehidupan kami. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kebersamaan Allah di tengah kehidupan kita merupakan suatu karunia yang tak dapat kita uraikan dengan kata-kata. Ma'iyatullah, kebersamaan yang begitu istimewa bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa berbuat kebaikan tanpa syarat apapun kepada siapapun dan kepada apapun jua. Wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sampai pada derajat ihsan adalah orang-orang yang sanggup menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau sanggup menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tak sanggup menatap Allah di dalam menghambakan diri, di dalam beribadah, di dalam sholat, di dalam zakat, di dalam segala amalanmu, kata Rasulullah SAW, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat kita, tidak salah di dalam mencatat apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun sebiji zarah. Jemaah sekalian yang saya muliakan, keyakinan ini penting bagi kita agar kita tidak lupa diri. Karena orang yang tidak mengingat Allah dengan sebaik-baik mengingatnya, itu akan menjadi orang-orang yang lupa diri. Wala takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum. Orang yang lalai kepada Allah akan berbanding lurus dengan lalainya mereka kepada diri mereka sendiri. Mungkin ada sebagian di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pejabat, menjadi penguasa, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang kaya, menjadi orang yang dihormati, memiliki status, dan seterusnya. Semua dimiliki, kecuali kebahagiaan diri. Jemaah sekalian yang saya muliakan, sampai hari ini masih ada sebagian sahabat-sahabat saya dan sahabat kita yang mengeluhkan ada banyak kesulitan di dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi dalam suasana pandemi COVID-19.
dengan segala keterbatasan aktivitas dan mobilitas kita. Ada yang mengeluh karirnya terhambat. Ada lagi yang mengeluh tantangan-tantangan di keluarganya semakin menguat. Ada yang mengeluh anaknya tidak mudah diatur. Ada yang mengeluh lagi pendapatannya berkurang. Dan seterusnya. Dalam suasana seperti ini, jemaah sekalian yang saya muliakan, kita seharusnya meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu garansi bagi kita bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia solusi di dalam hidupnya. Bahkan Allah berjanji Allah akan memberikan rizki dari cara dan jalan yang dia tidak pernah sangka. Karena jelas jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ujian kepada kita, dia ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat. Jangan sampai kita larut di dalam kelemahan diri manusia yang memang tabiatnya sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia telah diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu adalah makhluk yang banyak berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika dia dihampiri oleh berbagai macam keburukan dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang selalu risau, selalu cemas, selalu khawatir, seolah-olah bumi ini akan runtuh, seolah-olah langit ini pun juga akan goyah. Karena itulah jamaah sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk membaca surah Al-Imran ayat ke-186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semuanya, kalian, hai orang-orang yang beriman, sungguh akan ditimpa bala dan cobaan dalam perkara harta kalian, atau bahkan di dalam jiwa kalian. Kalian niscaya akan mendengarkan dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak sekali dan menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan.
Jamaah sekalian yang saya muliakan, surah Al-Imran ayat 186 yang saya bacakan tadi memberikan suatu informasi ilahi kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita pasti akan mendapatkan bala dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menyangkut harta kita? Harta itu harus dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi. Bahkan juga dari harta itu kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang pula Allah menguji kita. Harta kita dilarikan oleh orang-orang yang tidak amanah barangkali di dalam menjalankan suatu proses bisnis. Ada banyak cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil harta yang telah dititipkan kepada kita. Demikian pula di dalam diri kita ini tidak luput daripada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban jihad bagi seorang muslim itu meniscayakan dia harus rela untuk mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As menyatakan, innaha ihdal husnayain, imma nasrun wa imma syahadah. Ketika kita menghadapi bala tentara musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada dua kemungkinan. Apakah kita akan meraih kejayaan ini di dunia, kemenangan, atau kemudian kita mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para syuhada. Ini ujian yang tidak mudah, jemaah sekalian. Kita menderita sakit. Kalau kita tidak menderita sakit, ada anak kita, keluarga kita, atau siapapun orang-orang yang kita cintai, akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah hanya semata terjadi pada persoalan harta, kekayaan, properti, atau jiwa kita? Kita serahkan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kalian pasti akan mendengarkan banyak sekali cercaan, hinaan, caci dan makian. Berbagai macam stigma negatif dituduhkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, karena keimanan kalian kepada Allah dan Rasul. Dan ada hal yang menarik, jamaah sekalian yang saya muliakan. Allah menggunakan kata kerja aktif, yang artinya penistaan terhadap orang-orang yang beriman, stigmatisasi yang negatif terhadap orang-orang yang beriman, itu akan berjalan terus panjang masa. Dan jelas orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang ahli kitab, dan kita ketahui tentunya tidak ada ideologi besar yang saat ini eksis di dunia, bahkan berhadapan dengan pandangan Islam, itu kecuali memang ideologi tersebut lahir dari rahim ahli kitab. Termasuk juga kelompok pagan, orang-orang musyrik. Apakah musyrik itu klasik atau komunitas kesyirikan kontemporer yang eksis saat ini dalam bentuk ateisme, anti ketuhanan, dan seterusnya itu? Namun demikian, jemaah sekalian yang saya muliakan, ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita memiliki visi yang juga harus kita pahami. Di antara para mufassir kemudian menjelaskan kepada kita bahwa ujian dan cobaan yang sedemikian rupa itu adalah menjadi alat dan instrumen bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
Allah mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa dan kesalahan kita, termasuk juga agar iman kita ini pun semakin berkualitas, semakin kuat, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan kita kepada Allah itu semakin kokoh. Bahkan Rasulullah juga berdoa, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Berbagai macam kesulitan di dunia ini bisa dihadapi, kata Rasulullah, dengan modal keyakinan, al-yaqinu billah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit manusia milenial adalah hubungan yang begitu rapuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang semakin lemah. Mengapa? Karena berbagai macam pencapaian umat manusia hari-hari ini seolah-olah kemudian merendahkan makna kebertuhanan mereka, sehingga mereka akan menjadi abdun, menjadi seorang hamba bagi ciptaan-ciptaan yang telah ditemukan. Demikianlah para jamaah sekalian yang saya muliakan, mengapa ketika para sahabat menghadapi pasukan multinasional yang berkonspirasi dan bersekongkol untuk menghajar kekuatan Rasulullah SAW di Madinah, kekuatan yang sama sekali tidak berimbang. Bahkan digambarkan keadaan para sahabat ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa izzaratil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzunun. Berbagai macam persepsi para sahabat ketika itu. Pandangan mereka begitu kacau karena suasana emosi dan ketakutan yang sangat kuat. Bahkan nafas mereka tidak lagi teratur karena depresi menghadapi kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Tapi perhatikan, orang-orang yang beriman ketika itu mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Semakin dahsyat ujian yang mereka hadapi, mereka menyatakan, justru inilah yang dijanjikan oleh Allah dan inilah yang dijanjikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh Allah Maha benar, dan benarlah Rasulullah SAW terhadap apa yang dijanjikan. Semua ketakutan ini kemudian melahirkan suatu revolusi iman di dalam diri para sahabat, dan keimanan mereka semakin kokoh. Jemaah sekalian yang saya muliakan, bagi seorang yang beriman, ujian sama sekali tidak akan membuat mental mereka menjadi lembek, mental mereka menjadi ciut, tidak. Justru yang terjadi adalah ibarat api, semakin disulut, semakin berkobar, semakin membara, dan mental mereka ibarat baja yang semakin dipanaskan, semakin kuat dan semakin dahsyat. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir ayat, wa in tasbiru wa tattaqu. Betapapun berat ujian yang kalian hadapi, tapi kalian dapat bersabar dan kalian dapat bertakwa. Sabar kemudian memperkuat taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika min azmil umur. Ini harus menjadi pegangan kita yang kokoh. Dan ingat, apa yang disebut dengan azam itu adalah tidak mungkin diraih kecuali oleh orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak mungkin kokohnya pendirian, membajanya jiwa dalam suasana ujian ini diperoleh kecuali orang-orang yang diberikan anugerah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala
dan orang-orang yang diberikan kebaikan yang sedemikian dahsyat dari Allah. Jemaah sekalian yang saya muliakan, dalam konteks inilah saya ingin mengajak kita semua untuk membaca satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sa'din an Abdullah bin Ka'ab an Abi, dari Sa'ad dari Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalul mu'mini kal khamati minaz zar' tufayyi'uha marratan wa ta'diluha marrah, wa masalul munafiq kal arzah la tazalu hatta yakuna ji'afuha marratan wahidah. Dari Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, permisalan seorang mukmin seperti dahan suatu pohon. Terkadang angin menjadikannya bengkok dan terkadang berdiri lurus. Sebaliknya, permisalan orang munafik seperti tanaman padi yang tampak senantiasa berdiri, sehingga sekali ia jatuh, ia akan roboh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jemaah sekalian yang saya muliakan, indah sekali perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara karakter orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang beriman diilustrasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dahan dari suatu pohon yang sangat kuat, yang ketika dia tertiup oleh angin, kadang dia menjadi bengkok mengikuti arah angin tersebut, dan kadang pula ia lurus. Maknanya bahwa ketika seorang mukmin menghadapi suatu peristiwa dalam hidupnya, dia akan selalu mengalami tarik-menarik di antara dua titik. Jika itu kebaikan, dia akan bersyukur. Dan jika itu suatu musibah, petaka dalam hidupnya, maka dia akan bersabar. Inilah dua senjata dan semacam suspensi di dalam kehidupan kita yang membuat kehidupan kita ini menjadi seimbang. Ibarat kalau Anda naik pesawat terbang lalu kemudian landing, lalu roda pesawat menyentuh dengan sentuhan yang sangat keras tanpa adanya suspensi pada sistem roda pesawat terbang, saya kira kita menjadi mengalami sakit yang luar biasa ya, karena sentuhan yang sangat keras ya, antara roda pesawat terbang dengan landasan pacu itu. Tetapi adanya suspensi itu kemudian membuat kita nyaman. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki ruang di mana kemudian kita bisa bernegosiasi dengan diri kita sendiri. Ada saatnya kemudian kita harus bersyukur, bergembira. Tetapi ada saatnya kita juga dapat bernegosiasi dengan diri kita, bahkan memaklumi kekurangan diri kita dan memaafkan diri kita. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang mengalami depresi di dalam hidupnya. Mengapa demikian, saudara sekalian yang saya muliakan? Karena ada orang ketika menghadapi suatu bala dan cobaan, dia langsung terhempas, jatuh. Karena dia tidak lagi memiliki sandaran yang kokoh, yaitu Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika hempasan itu begitu kuat dalam hidupnya, dia masih bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih memiliki keyakinan kepada Allah, sehingga semua petaka di dalam hidupnya, musibah dalam hidupnya dijadikan ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi lain, orang-orang
munafik seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampaknya memang tidak perlu banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan cenderung hidupnya itu baik-baik saja begitu. Ya, jadi munafik itu berasal dari kata nafak, ya. Nafak itu terowongan yang ada dua lubang masuk dan lubang keluar. Jadi orang munafik itu punya satu karakter, masuk dari satu lubang, keluar dari lubang yang lain. Jadi ketika dia bersama dengan si A, dengan ideologi, perjuangan, akidah, keimanan yang sedemikian rupa, maka dia ikut di sini. Yang penting kepentingan dunia tercapai. Lalu di saat yang lain menghadapi si B yang bertentangan sama sekali secara diametral, nggak mungkin ketemu sama sekali, tapi dia bisa hidup dengan si B. Yang penting kepentingan dunianya terjamin. Nah, orang seperti ini kata Rasulullah sekilas memang seperti padi itu, tegak berdiri, tapi sekali terhempas patah dia nggak bisa lagi berdiri. Jadi ka'annahu khusyubun musannada. Itu seperti kayu yang begitu rapuh lalu bersandar pada sandaran yang sama sekali tidak memiliki ikatan. Nah, pelajaran moral yang kita ambil jemaah sekalian dari hadis ini, pertama, seorang mukmin siapapun dia ketika menghadapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia selalu memiliki dua pegangan. Jika itu baik dia bersyukur, jika itu buruk maka dia akan bersabar. Nah, inilah yang menjadikan kita hidupnya menjadi lentur seperti pohon tadi. Kemana arah angin dia akan mengikuti ke situ. Kadang bengkok mengikuti arah angin, kadang dia pun juga lurus. Ini ilustrasi bagi sikap kita ketika menghadapi ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang kemudian hidupnya itu baik semuanya. Demikian pula sebaliknya, tidak ada orang yang hidupnya itu buruk semuanya. Poin yang kedua, jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika seorang mukmin diselamatkan oleh Allah dari suatu bala dan cobaan, dia akan tetap selalu mawas diri. Dia tidak akan sembrono di dalam hidupnya. Mengapa? Karena orang mukmin itu hidupnya itu selalu tergantung kepada Allah. Sebaik apapun keadaan kita hari ini, kan belum tentu besok juga demikian. Kita terus bergantung dan mawas diri. Kira-kira apa pilihan Allah yang terbaik bagi kehidupan kita? Nah, inilah orang mukmin itu tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita maghrur, kita ini tertipu. Kita harus selalu introspeksi dan melakukan semacam muhasabah kepada diri kita. Walaupun kita dalam keadaan damai, tenteram, kita juga bersyukur meskipun itu tidak menjadi indikator bahwa Allah itu ridho segala-galanya. Tidak. Demikian pula sebaliknya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman buat kita, itu juga tidak mesti menjadi suatu pertanda kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga, jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika orang-orang munafik diperumpamakan suatu pohon yang kelihatan tegak, lalu begitu terhempas sekali dia tidak terhempas untuk tidak bangkit kembali, yaitu barangkali gambaran dalam kehidupan kita. Orang-orang munafik ini hidupnya kok survive, bertahan, bahkan tidak mendapatkan ujian yang seperti barangkali orang-orang yang baik ya dalam kehidupan kita. Karena Allah masih menyimpan rahasianya di mana orang-orang munafik ya, yang hidupnya itu in hiya illa hayatuna dunya, yang pokok bagi mereka adalah kepentingan dunia, nanti di akhirat tanggung jawabnya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir cuma sekalian yang saya muliakan, ujian hidup ini adalah jadi sarana bagi kita untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita melakukan yang terbaik sebagai orang yang beriman. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan sampai ujian semakin memperburuk kehidupan kita, tapi justru ujian ini
semakin membuat mental kita menjadi baja, kepribadian kita menjadi kuat dan paripurna. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.